Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Abu Hadi Asgaf, masih di dalam tayangan yang sama, dalam konten yang sama. Di episode kali ini, kita akan bercerita tentang bagaimana Ananda Muhammad Hadi pergi ke Tanah Suci. Tentu pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi mimpi dan cita-cita yang besar bagi kaum muslimin. Kami bersyukur pada saat yang lalu telah mendapat kesempatan melaksanakan ibadah umrah, tepatnya 1 bulan setelah pernikahan kami. Sebagai orang tua muncul keinginan yang besar untuk membawa Ananda pergi ke Tanah Suci. Kami ingin membawa Ananda berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mengambil keberkahan di Tanah Suci. Alhamdulillah, tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kami kembali ke Tanah Suci dengan kedua anak kami. Habib Syekh mengajak kami semua keluarganya untuk melaksanakan ibadah umrah, yang mana tentu kami tak akan melewatkan kesempatan ini untuk mengambil berkah di tempat-tempat suci tersebut, di mana tersimpan jejak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak salah jika Mekah dan Madinah menjadi sumber keberkahan karena keberadaan dan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan umrah kali ini dimulai dari kota Madinah. Kita memulainya pada saat itu kita sampai di kota Jeddah dan kemudian menuju ke kota Madinah. Kami berada di kota Madinah selama 6 hari. Dan di hari-hari tersebut kami mengisi dengan kegiatan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, yang mana kami berusaha mengajak Ananda untuk rutin melaksanakan sholat 5 waktu di masjid tersebut, meskipun tata cara sholatnya belum sempurna. Ya, kita sadar bahwa pada usia itu Ananda sebenarnya belum sempurna di dalam melaksanakan sholatnya, tetapi kami tetap berusaha mengajak, minimal mengenalkan dan mencari berkah di tempat tersebut, berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Ananda bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid tersebut. Di sela-sela waktu sholat, kami meminta Ananda untuk membaca qasidah dan sholawat-sholawat yang dihafalnya. Selain itu, kami pun mengajaknya untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat di pemakaman Baqi yang ada di samping daripada Masjid Nabawi di kota Madinah. Saat ziarah inilah muncul banyak pertanyaan dari Ananda tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi kesempatan kami untuk kembali menceritakan kisah-kisah yang membuatnya semakin memiliki kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan Ananda di sana memudahkannya dalam memahami dan membayangkan kisah yang ia dengar. Tak lupa kami juga membawanya menuju satu tempat yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Raudhah atau taman surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu daripada taman surga." Tempat ini berada dalam Masjid Nabawi dan menjadi pusat para peziarah untuk duduk berdoa di dalamnya dan melaksanakan sholat sunnah untuk mengambil keberkahan di dalamnya. Raudhah tidak pernah sepi. Setiap kali kami menuju ke sana, pasti dipenuhi dengan ribuan orang yang mengantri untuk bisa masuk ke sana. Kami tak ingin melewatkan kesempatan ini, meskipun kami harus mengantri bersama dengan ribuan orang yang lain yang ingin masuk ke sana. Kami rela asalkan kami dapat masuk ke dalam Raudhah tersebut. Ini menjadi satu kesempatan besar Ananda dan juga adiknya untuk mengambil keberkahan di dalamnya. Kami pun kemudian mengantri hingga akhirnya kami dapat kesempatan untuk masuk ke Raudhah. Di sana kami melakukan sholat sunnah dan duduk sejenak untuk berdoa di dalamnya. Ananda dan adiknya mengikuti kami melaksanakan sholat sunnah meskipun sholatnya tidak sempurna. Di sana kami melaksanakan sholat sunnah dan duduk sejenak untuk berdoa di dalamnya. Ananda dan adiknya juga mengikuti kami. Dan kemudian ketika duduk di sana kami meminta Ananda untuk melaksanakan qasidah atau membaca, melantunkan daripada qasidah yang berisi munajat doa, qasidah yang mulia, yang agung yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang berjudul Qad Kafani.
makna yang terkandung di dalamnya luar biasa indah. Nanti apabila para pendengar atau yang melihat video ini ingin mengetahui bagaimana qasidah tersebut, bisa dicari di dunia maya, di Google juga bisa dicari bagaimana lirik qasidah daripada Qad Kafani dan juga artinya yang sangat indah, munajat yang sangat indah, yang luar biasa. Alhamdulillah, kami bisa menyelesaikan doa-doa kami di tempat tersebut. Harapan kami dengan duduknya kami di Raudhah, kami ingin kelak kembali berkumpul dengan seluruh keluarga dan anak cucu kami di surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selain kegiatan yang kami lakukan di masjid dan sekitarnya, kami juga melakukan city tour untuk mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan jejak sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kami mengunjungi Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ketika beliau hijrah dari kota Mekkah menuju ke kota Madinah. Kami juga mengunjungi Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Disebut Masjid Qiblatain karena terjadi peristiwa perubahan arah kiblat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan salat di masjid tersebut. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Di tengah salatnya tiba-tiba turunlah wahyu surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami Allah akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sejak saat itu Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya melaksanakan salat dengan menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Tak ketinggalan pula kami mengunjungi daripada satu gunung yang disebut dengan Jabal Uhud, tempat yang bersejarah di mana terjadi peristiwa perang Uhud. Pada peperangan tersebut telah syahid 70 para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya syahid pula paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang senantiasa berjuang menegakkan agama Allah dan Rasulnya, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau mendapat julukan singa Allah dan Rasulnya karena keberanian dalam membela agama ini. Maka kami di sana berziarah pula kepada mereka para syuhada Uhud. Banyak pertanyaan yang muncul dari Ananda terkait sejarah tempat-tempat yang kami kunjungi tersebut. Kami menceritakan beberapa kisah yang berhubungan dengan tempat-tempat tersebut sebagaimana yang kami ketahui. Alhamdulillah, dengan itu semua Ananda semakin banyak memahami tentang bagaimana sejarah yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang tiada tara kami rasakan di kota Madinah ini. Berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat hati ini begitu nyaman dan tenang. Tak terasa 6 hari sudah kami berada di kota Madinah. Kini kami segera melakukan perjalanan menuju ke kota Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Sebelum meninggalkan kota ini, tentu kami melakukan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpamitan kepada beliau. Kemudian kami meninggalkan kota Madinah dengan bercucuran air mata. Rasanya kami terus ingin berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kami menitikkan air mata, Ananda bertanya kepada kami pada saat itu, mengapa kami menangis? Maka kami mengatakan dan memberi pengertian kepadanya bahwa kami sedih meninggalkan kota Madinah karena di dalamnya terdapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami memeluk anak-anak kami sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kami bisa kembali ke kota ini suatu saat nanti. Ketika kami memeluknya, Ananda pun ikut menangis. Harapan kami paling tidak di hati Ananda bisa muncul rasa cinta, rasa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tibalah saatnya kami harus melanjutkan perjalanan untuk menuju ke kota Mekkah. Dari kota Madinah kami semua sudah menggunakan pakaian ihram, sebab kami akan singgah di Bir Ali untuk mengambil miqat di tempat tersebut. Miqat artinya batas bagi dimulainya ibadah haji atau umrah. Dan Bir Ali itu menjadi tempat miqat bagi para jamaah yang memulai perjalanannya dari Madinah. Dahulu tempat ini disebut dengan nama Dzul Hulaifah. Sejarah nama Bir Ali diberikan saat Ali bin Abi Thalib menggali sumur dengan jumlah yang sangat banyak di masjid tersebut. Oleh karenanya, tempat ini diberi nama dengan Bir Ali. Dalam bahasa Arab artinya adalah sumur dengan bentuk yang jamak. Sedangkan Ali adalah tokoh yang telah menggali sumur tersebut paling banyak.
Namun saat ini sumur-sumur itu tertutup oleh bangunan-bangunan di sekitar masjid dan masjid itu sendiri. Disitulah kami melaksanakan sholat sunnah dan kemudian bersama-sama membaca niat melaksanakan umrah yang menandakan bahwa kami telah memulai daripada ibadah umrah. Ananda dan adiknya saat itu tak ketinggalan mengikuti semua kegiatan yang kami lakukan. Tentunya Ananda dan adiknya juga telah menggunakan pakaian ihramnya pada saat itu. Kami tersenyum geli melihat lucunya anak-anak kami yang masih kecil itu dengan segala tingkahnya menggunakan pakaian ihram. Tak lama kemudian, bis kami berjalan dari Bir Ali menuju ke kota Mekkah, dan kemudian kami tertidur sambil mengikuti daripada perjalanan dari Bir Ali menuju ke kota Mekkah. Tak lama kemudian, sesampainya di kota Mekkah, kami semua kemudian melaksanakan ibadah umrah bersama-sama. Tak ketinggalan Ananda dan adiknya ikut bersama kami masuk ke Masjidil Haram melaksanakan seluruh rukun umrah. Tentu banyak sekali pertanyaan Ananda ketika melihat Ka'bah, melihat tempat-tempat lain di Masjidil Haram yang berkaitan dengan ibadah umrah. Dan kami pun menjawab sepengetahuan kami dan menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya yang berhubungan dengan ibadah haji dan umrah. Setelah melakukan salat maghrib dan isya di Masjidil Haram, kami semua mulai melakukan tawaf bersama-sama. Kami mencoba melatih Ananda untuk bisa berjalan sendiri melaksanakan tawaf. Tentu kami tidak melepasnya begitu saja, namun dengan pengawasan dan penjagaan yang ketat. Hingga ketika dia berjalan sampai kepada putaran yang keempat, ia pun meminta kami menggendongnya untuk menyelesaikan daripada tawaf karena ia benar-benar sudah kelelahan. Dan kami mulai menggendongnya hingga tawaf usai dilakukan. Tak ada maksud dari kami untuk membuat Ananda kelelahan. Tujuan kami di sini tak lepas dari bagaimana kami ingin memberikan pendidikan untuk Ananda. Selanjutnya kami melaksanakan sa'i bersama-sama. Sebagaimana tawaf, kami kembali memintanya untuk berjalan sendiri terlebih dahulu sekuatnya. Kami biarkan dia berjalan sekuatnya. Dan pada putaran yang ketiga, Ananda sudah sangat-sangat kelelahan, dan kemudian kami menggendongnya untuk menyelesaikan sa'i. Dan akhirnya kami melakukan tahallul, mencukur rambut, yang mana saat itu yang melakukan tahallul atau yang memotong daripada rambut kami adalah kakek dari Ananda, yaitu Habib Syekh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan umrah usai kami lakukan, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kami semua. Selama 4 hari kami di kota Mekkah, kegiatan kami sama dengan apa yang kami lakukan di Madinah, yaitu melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Selain itu juga kami mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Mekkah seperti Padang Arafah, Mina, dan tempat-tempat lain yang memiliki kaitan dengan ibadah haji. Tak terasa, tibalah saatnya kami meninggalkan kota Mekkah dan kembali ke tanah air. Sekilas tentang kegiatan Ananda di Tanah Suci telah kami paparkan pada bagian ini. Dan akhirnya harapan kami, ya Allah, semoga kami semua bisa kembali berada di kota Mekkah dan Madinah dengan seluruh keluarga kami. Dan semoga semua yang melihat tayangan ini mendapatkan rezeki dan kemudahan untuk menuju ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji dan umrah serta berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini edisi kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di edisi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.